You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Pemain Persib ini dapat kritikan, Bojan Hodak punya penilaian sendiri. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak berikan penjelasan khusus tentang satu pemain yang mendapat kritikan dari supporter tim. Pemain itu adalah Deddy Kusnandar yang berposisi sebagai gelandang. Pada posisi yang sama, Persib Bandung memiliki beberapa opsi lain. Seperti Mark Klok yang selalu menjadi andalan, Levi Madinda pemain baru yang didatangkan musim ini, atau Robbie Darwis dan Beckham putra tenaga muda yang sering mencuri perhatian. Melihat komposisi yang ada, membuat lini tengah Persib sangat kompetitif bagi para pemainnya. Inilah yang kadang membuat permainan Deddy Kusnandar tidak terlalu mencolok di lapangan. Akan tetapi, Bojan Hodak memiliki penilaian yang berbeda. Dikutip bolasport.com dari kompas.com, Bojan Hodak menjelaskan bahwa peran Deddy adalah sesuatu yang sulit. Saya akan memberitahu kalian satu hal mengenai Deddy. Dalam bertahan, Deddy adalah perebut bola dan Deddy melakukan pekerjaan kotor. Semuanya menyukai Levi Madinda karena dia bisa melakukan backheel atau menyukai pemain lainnya seperti Mark Klok karena mencetak gol. Semuanya menyukai Ciro karena melakukan banyak hal. Tetapi Deddy adalah seseorang di tim yang melakukan pekerjaan kotor, seseorang yang terus berlari dan melakukan tackle, kata Bojan. Dari statistik yang ada, Deddy sudah bermain dalam 12 pertandingan di musim 2023-2024. Dengan total berada di lapangan 674 menit, walaupun hanya 2 pertandingan dia dimainkan secara penuh. Menurut Bojan, untuk melihat kualitas Deddy, perlu dilihat bagaimana dia mengawal kedalaman lini tengah. Jika melihat jumlah interceptnya, Deddy luar biasa dan penempatan posisinya itu lebih baik dari pemain lain di tim. Tak banyak yang suka bermain pada posisi itu karena melakukan pekerjaan kotor. Dia bukan pemain yang atraktif, tapi setiap tim, sejak dahulu kala, tidak bisa memiliki 10 Maradona di dalam timnya, karena tidak ada yang mau berlari, kata Bojan. Posisinya yang lebih sering dipasang sebagai gelandang bertahan memang memaksa Deddy Kusnandar untuk sering memotong aliran bola lawan. Deddy Kusnandar sudah berada ke Persib Bandung sejak 2016. Bertahannya Deddy Kusnandar di tim menandakan dirinya dibutuhkan, meskipun Persib Bandung sudah berganti-ganti pelatih. Jadi diperlukan pemain yang mau bertarung dan berlari dan Deddy pemain seperti itu. Jadi bisa dilihat dia tidak pernah berhenti bermain siapapun pelatih yang bertugas di sini. Itu artinya dia bisa menjalankan perannya. Dia tidak atraktif. Memang orang-orang datang untuk melihat skill dan trik di lapangan. Tapi dia menjalankan tugas dengan baik, kata Bojan. Levi Madinda pasrah dengan masa depannya di Persib. Levi Madinda belum mau berbicara masa depannya dengan Persib Bandung. Pemain asal Gabon ini memang akan segera berakhir masa peminjamannya dari JDT Malaysia pada akhir putaran pertama BRI Liga 1 2023/2024. Mengenai itu, Levi Madinda lebih menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen Persib dan pelatih Persib, Bojan Hodak, termasuk agennya. Jadi kelanjutan saya di sini, bukan tergantung kepada saya, tegas Levi Madinda, Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023, di Bandung. Bahkan Madinda mengaku tidak tahu persis kapan masa peminjamannya di Persib Bandung akan berakhir. Ia hanya mengaku datang ke Persib hingga akhir putaran pertama selesai. Saya hanya tahu datang ke sini untuk putaran pertama, tapi saya tidak tahu kalau masih bisa bermain. Saya hanya fokus untuk laga di hari Sabtu nanti, ucap Madinda. Jika saya masih bisa bermain,
Itu bagus. Tapi jika tidak, saya belum tahu. Mungkin manajemen lebih mengerti soal ini, tapi saya tidak tahu, tambah Madinda. Yang pasti lanjut Madinda saat ini ia hanya fokus untuk persiapan menghadapi laga pamungkas Persib di putaran pertama BRI Liga 1 2023/2023 lawan PSS Sleman di Stadion GBLA, Kota Bandung, Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023, malam. Jika masih bisa main, target saya adalah menang. Dan sampai sekarang kami mulai menunjukkan permainan yang lebih baik. Sekarang kami bermain lebih baik dan mengerahkan segalanya untuk tim. Bagi saya 3 poin yang terpenting, tegas Madinda. Dengan kemenangan laga akhir putaran pertama nanti, tentunya kata Madinda akan menjadi kenangan yang bagus baginya meski hanya sebagai pemain pinjaman. Saya menyukai segalanya yang ada di sini hingga sekarang. Tapi untuk yang lainnya saya tidak tahu, mereka belum bicara apapun pada saya, belum berbincang dengan saya hingga saat ini, ucap Madinda. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik sejak saya tiba dan saya merasa sudah memberikan segalanya untuk tim, fans serta kota ini, sisanya itu urusan manajemen dan pelatih, bukan saya, tambah Madinda sambil mengakhiri. Persebaya tertarik datangkan winger Persib Freds Butuan. Winger Persib Bandung Freds Butuan kabarnya menjadi target rekrutan baru saat pembukaan jendela transfer pemain Liga 1 Indonesia 2023/2024 paruh musim yang akan dibuka awal November mendatang. Rumor terkini ini menyebutkan bahwa Persebaya Surabaya membutuhkan tambahan amunisi pemain baru di posisi winger. Persebaya kepincut dengan Freds Butuan. Skuad Green Force membutuhkan pemain berpengalaman di posisi winger untuk menambah kekuatan yang sudah ada saat ini. Apalagi secara perlahan, Persebaya Surabaya yang diasuh pelatih Joseph Gombau, mulai naik ke papan atas. Terakhir Persebaya kalah telak 4-0 oleh Persik Kediri pada pekan ke-16 BRI Liga 1 2023/2024. Jika terjadi transfer pemain dan kedua manajemen tim sepakat Freds Butuan datang ke Persebaya Surabaya, tentunya lini serang Green Force kian meningkat. Saat ini penyerang Persebaya Surabaya masih mengandalkan pemain asing seperti Paulo Victor, Bruno Moreira, hanya Ferdinand Sinaga penyerang yang berpengalaman. Kehadiran Freds Butuan dinilai bisa menjadi opsi winger bagi Joseph Gombau. Sementara itu, Freds Butuan di Persib Bandung kian selalu menjadi pemain ganti oleh Bojan Hodak. Sebelumnya Freds Butuan sempat masih belum bisa mendapat tempat utama karena banyaknya winger terbaik dan berpengalaman. Sebut saja Edo Febriansyah, Ciro Alvis, Rian Kurnia, Ezra Walian, dan Beckham Putra. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak belum menjadikan Freds Butuan sebagai winger utama, tetapi Freds selalu dimainkan dari babak kedua. Bojan Hodak sebut tahu kelemahan PSS Sleman. Persib Bandung siap teruskan tren positif. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak sudah tahu titik kelemahan PSS Sleman yang akan jadi lawannya. Persib Bandung akan menjamu PSS Sleman pada pekan ke-17 Liga 1 2023/2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertarungan terakhir putaran pertama musim ini tersebut, menurut Hodak, sangat berarti untuk dimenangkan Persib. Menurut Bojan Hodak, kemenangan itu menjadi target yang akan diperjuangkan karena Persib ingin meneruskan catatan positif mereka, 10 pertandingan tak terkalahkan. Besok adalah pertandingan yang sangat penting buat kami. Bermain di rumah sendiri tentu ingin meneruskan tren positif setelah beberapa pertandingan lalu, kata pelatih asal Kroasia tersebut pada konferensi pers menjelang laga, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Bojan mengakui, tidak mudah untuk bisa mengamankan poin penuh dari PSS meskipun tampil di hadapan pendukungnya. Namun Bojan berpandangan jika lawannya juga punya titik lemah yang akan coba dieksplorasi agar pemainnya bisa mencetak gol. PSS adalah tim yang bagus, di setiap posisinya diisi pemain bagus dan berpengalaman. Mereka juga ditangani pelatih yang baru. Tentunya mereka fokus untuk laga ini, katanya. Menurut Bojan Hodak, PSS bisa cetak gol dan bisa kebobolan,
dalam laga sebelumnya. Jadi, saya pikir untuk besok kami akan bermain lebih fokus lagi untuk kemenangan, ucapnya. Optimisme David da Silva. Striker maung David da Silva memuji striker lawan. David mengatakan PSS Sleman memiliki transisi cepat dalam serangan. Mereka juga punya striker yang cepat, kata David da Silva dalam jumpa pers menjelang pertandingan, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Namun, kata David, dia dan tim sudah menyiapkan antisipasinya. Kami sudah mempersiapkan itu semua. Minggu ini kami ingin merayakan kemenangan untuk Persib, ucapnya. David da Silva memastikan, ia dan rekan-rekannya dalam kondisi siap tempur menghadapi PSS Sleman. Striker asal Brasil tersebut mengatakan, tim pelatih telah memberikan semua hal kepada para pemain agar bisa tampil baik, termasuk analisis kekuatan dan cara mengantisipasi lawan. Kami tentunya akan siap 100% seperti yang coach bilang bahwa kami harus fokus untuk pertandingan. Kami sudah menjalani latihan cukup bagus. Seminggu ini, pelatih sudah memberikan semua apa yang PSS punya, kata pemain bernomor punggung 19 ini. Menurutnya, PSS merupakan tim punya kecepatan. Hal itu yang akan diantisipasi Persib Bandung dalam pertandingan ini. Nick Kuiper dan Sato dipastikan absen lawan PSS. Persib Bandung tak akan diperkuat Nick Kuiper dan Daisuke Sato saat menjamu PSS Sleman pada laga penutup putaran pertama Liga 1 2023/2024. Persib menjamu PSS di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan Nick dan Sato tak bisa bermain melawan PSS, Nick karena menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning, sedangkan Sato masih mengalami cedera. Nick telah mengantongi 4 kartu kuning dan harus menjalani skorsing. 4 kartu kuning itu didapatkan Nick saat melawan Arema FC, PSIS Semarang, Bayangkara FC, dan Borneo FC. Nick harus absen saat lawan PSS Sleman di Stadion GBLA akhir pekan nanti. Hanya Sato dan Nick tidak bisa bermain, Sato masih cedera, ucap Bojan Hodak saat jumpa pers jelang laga lawan PSS di Stadion GBLA, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Sementara itu, Edo Febriansah yang sebelumnya sempat cedera dipastikan masuk dalam daftar susunan pemain, DSP, saat menjamu PSS, namun, Edo dipastikan tak menjadi starter dalam laga itu. Edo sudah pulih dan gabung latihan di 2-3 hari terakhir dan kemungkinan duduk di bench, sisanya semua pemain berlatih dengan normal, jadi hanya Sato dan Nick yang absen, ucap Bojan Hodak. Persib tengah menjaga tren positifnya yang tak terkalahkan dalam 9 laga terakhir. Para pemain Persib juga tengah dalam motivasi yang tinggi untuk menutup putaran pertama Liga 1 musim ini dengan apik. Persib harus tunjukkan jadi tim tangguh. Penyerang Persib Bandung, Ezra Walian, menegaskan bahwa tim Maung Bandung harus bisa menjaga tren positif yang mereka dapatkan. Persib saat ini dalam performa yang cukup stabil hingga pekan ke-16 Liga 1 2023/2024. Mereka belum terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir. Pekan lalu, catatan kemenangan beruntun mereka terhenti setelah ditahan imbang Borneo FC. Namun, secara keseluruhan penampilan anak asuh Bojan Hodak ini cukup meyakinkan sejauh ini. Ezra Walian menjelaskan bahwa tren positif ini harus mereka jaga. Seperti diketahui, putaran pertama Liga 1 musim ini akan berakhir di pekan ke-17. Mereka akan bertanding melawan PSS Sleman pada Sabtu, 28/10, sebelum libur jeda kompetisi. Jelang duel tersebut, dia mempersiapkan diri dengan maksimal. Termasuk dengan menambah sesi latihan mandiri agar bisa mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih. Selain itu, Persib juga sudah melakukan persiapan termasuk dengan analisa permainan tim Supe Elja. Kembali berlatih seperti biasa dan kami melihat video dari permainan Sleman, PSS. Untuk saya sendiri pergi ke gym untuk latihan tambahan, kata Ezra Walian dilansir dari laman resmi klub. Pemain berusia 26 tahun ini menegaskan bahwa kemenangan atas PSS akan jadi krusial.
terutama untuk mempertahankan performa apik yang sudah mereka dapatkan sejak ini. Selain itu, Persib dalam motivasi tinggi untuk terus mengumpulkan 3 poin. Kemenangan di laga pekan ke-17 akan jadi modal baik untuk melangkah di putaran kedua mendatang. Kami harus menunjukkan bahwa kami adalah tim yang tangguh menghadapi setiap tim. Jadi kami antusias untuk terus melanjutkan tren positif dan mendapatkan poin sebanyak mungkin, ujarnya. Ezra sendiri salah satu pemain yang diandalkan Persib, meski sering datang dari bangku cadangan. Dia musim ini sudah bermain dalam 15 pertandingan dan sukses menyumbangkan 2 gol. Bahkan, penyerang timnas Indonesia beberapa kali sukses jadi super sub dan memberikan kontribusi kepada tim.